Safdah TV. Bismillah Ustaz. Bagaimana dengan surat izin Ustaz? Jadi surat izin mengemudi tepatnya Ustaz. Maksudnya? SIM. Ya, kenapa? Kan dalam prakteknya yang anak alami ketika itu adalah sulit untuk lulus izin mengemudi kalau jalurnya lurus. Jadi terus anak pakai biro jasa waktu itu Ustaz. Nah, kalau memang dengan biro jasa itu akhirnya jadi mudah Ustaz, gitu. Istilahnya banyak yang di bypass. Nah, namun ketika itu Anda belum paham tentang hal-hal seperti ini Ustaz, gitu. Nah, bagaimana? Kalau Anda paham nggak bakal Anda punya SIM. Nah, maksudnya hukumnya Ustaz, hukum bahwa itu Anda kan nggak tahu nih hukum. Taib. Ya, Anda jelaskan. Iya, taib. Ya. Kalau diterapkan standar dari ujian SIM yang resmi di Indonesia, kira-kira yang lulus itu berapa persen? Ada 0,1? Mungkin tidak ada. Mungkin 0,0001. Padahal SIM itu hak setiap warga negara. Iya atau tidak? Iya. Dia hanya boleh mengelola, membuat, mengajarkan, bukan mempersulit. Mengajarkan itu iya. So saya di negara lain ada yang seperti di Indonesia. Saya pernah di Arab Saudi, saya nggak tahu pengalaman teman-teman yang negara lain. Pernah negara lain. Saya negara lain buat SIM dari Arab Saudi. Arab Saudi itu kalau bikin SIM, tidak punya kita SIM Indonesia, itu kita harus ikut kursus sekolah belajar setir. Ditentukan berapa lamanya dengan tes pertama. Ya, kalau kita sudah lumayan sering berinteraksi dengan mobil, ya, dia akan lihat Anda dari muka pintu, dari duduk, dari ngepasin kaca, ngepasin spion kiri kanan, mengatur tempat duduk, dia sudah bisa baca. Dan dari mulai menyalakan mesin, dia sudah bisa baca. Saya waktu itu di Riyadh harus ngambil SIM, saya nggak bisa. Dulu tamat pesantren, tamat Libya itu bawa motor tidak bisa, apalagi bawa mobil. Sepeda bisa, jalan kaki apalagi. Naik angkot, alhamdulillah bisa saya. Ketika di Riyadh harus, karena bawa keluarga di sana dan harus punya mobil, hidup di sana dan mobil bekas murah. Maka saya tidak mau harus bawa SIM. Dari Indonesia nggak punya SIM saya punya SIM di sana. Datang sebelum saya di sana beli mobil harus pakai SIM. Anda tidak bisa punya mobil kalau tidak punya SIM. Anda kaya raya tapi nggak ada SIM, Anda itu nggak bakal punya mobil. Bisanya pakai nama orang. Itu yang saya lakukan. Saya pakai nama teman. Beliau dosen Libya sekarang. Pakai nama teman untuk beli mobil bekas. Alhamdulillah murah, 12 jutaan dapat 10 jutaan lah, 12 jutaan dapat mobil sedan bekas, tapi udah 15 tahunan dah umurnya. Ya, udah taman SMP itu kan ya. Kalau taman SMA mungkin bisa 10 juta, 8 juta. Kalau udah taman kuliah mungkin 3 juta bisa. Itu saya nggak pernah bawa mobil, tapi insya Allah aman lah. Karena mobil bannya 4 kan, kalau motor kan bannya 2. Saya minta diajarin sama teman, alhamdulillah maju mundur bisa, mutar jalan sendiri bisa, sudah jarak dekat. Karena jalan di Riyadh itu luas-luas. Kalau di sini mungkin nggak bakal bisa juga saya. Luas jalannya. Antara apartemen dengan apartemen. Jalan di apartemen itu bukan jalan besar, tapi jalan apartemen, jalan apa namanya, jalan kelurahan begitu. Itu kiri kanan kan ya. Kiri ini bisa 3 jalur dan bisa mobil parkir bukan paralel. Parkir nyilang gitu ke sini, ini masih bisa 3 mobil. Itu mungkin sekitar 20 meter luasnya. Satu jalur kiri kanan segitu, kiri begitu. Anak-anak bisa pakai buat main bola kalau jalanan sepi itu.
Alhamdulillah luas, saya belajar beliau, habis belajar udah bisa dikit-dikit, saya datang belajar sekolah SIM. Sekolah SIM dites, dilihatnya ada bakat ini, diberikan catatan belajar sekolah 3 hari. Bayarannya sama, mau belajar 3 hari Anda, mau 7 hari, mau 10 hari, mau 14 hari, bayarannya sama. Itu setiap hari selama 3 hari, sekitar 3 jam, mulai dari teori sampai bawa mobil. Nanti setelah itu langsung ujiannya di samping polisi bawa catatan, ya, polisinya di sebelah kanan, saya di sebelah kiri, karena di sana setir kiri. Ya, dia lihatin, saya bawa mobil. Setelah itu muter kemana-mana, pulang lagi ke tempat sekolah tadi. Kalau lulus dikasihnya pemberitahuan lulus, tinggal kita urus bayar semua macam, foto, selesai, punya SIM. Kalau belum lulus disuruh tambah sekolah berapa hari lagi. Nggak ada yang nggak terima, itu nggak ada, itu hak orang, terserahlah. Tapi kalau udah bosen, dia udah 3 kali harus lulus juga kaunya, yang keempat dah lulus, kata dia. Kalau emang layak, kalau lulus semuanya tes mata, tes segala macam, ya seperti itu. Tugas negara kan melindungi rakyatnya, agar rakyatnya tidak tabrakan, tidak segala macam, diberikan pendidikan, bukan dihalangi, ya, untuk tidak mendapatkan haknya. Saya nggak tahu negara lain, tapi saya kira negara seperti tadi itu sangat bagus. Dan sekolah SIM-nya swasta dan polisinya kepolisian, tapi bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat. Wallahu a'lam. Jelas itu.